Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, para bini sepuh yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Nur Salim beserta Ibu Hajah Mutahharah yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masyarakat Taqwa dan juga warga RT 012 serta anak-anakku dari Panti Asuhan Kafaratul Yatama dan Pondok Pesantren Al-Amanah yang insya Allah dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa untuk kesekian kalinya ini kita bisa bersilaturahim haji, yang pagi ini kita bersilaturahim ke dalamnya Pak Haji Nur Salim beserta Ibu yang baru mundur dari ibadah haji beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu yang lalu. Jadi ini persis satu minggu ya dari kepulangan Pak Haji Nur Salim. Tentu saja tidak ada lain ya, kita semuanya dalam kesempatan yang sangat baik ini pertama-tama menyampaikan selamat atas undurnya Pak Haji Nur Salim beserta Ibu yang kundur dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja tetap kita doakan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu saja ya kita yang paling penting ya juga mohon doa kepada Pak Haji Nur Salim, dan alhamdulillah tadi sudah didoakan ya, bahkan malah juga sudah diberi minum air zam-zam lengkap dengan doanya juga. Semoga doa Pak Nur Salim, Pak Haji Nur Salim itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya ingin mengawali ceramah saya dengan cerita ya. Saya itu kalau tidak salah mungkin 2 kali atau ya itu melakukan bangun rumah atau renovasi rumah itu ya. Jadi ada tukang di rumah yang cukup agak lama ya. Nah, ini yang menarik itu ketika tukang ini selesai dan pamit, yang disampaikan tukang itu dalam 2 kesempatan itu, meskipun toh ya tidak persis kalimatnya, bahasa tukang kan ya tidak mungkin bahasa yang ya bagus-bagus amat, tapi secara substansial itu ada 2 hal yang disampaikan ya. Jadi kedua-duanya itu menyampaikan alhamdulillah ini kami telah dipercaya Bapak untuk apa istilahnya ya, membangun rumah ya, dan ini sudah selesai ya. Nah itu ya semoga diterima ya. Jadi hasil pekerjaannya itu supaya mudah-mudahan bisa diterima dengan senang hati ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kemudian minta maaf ya. Yang kedua saya minta maaf kalau barangkali di dalam pekerjaan saya itu ada yang kurang, ada yang salah ya. Jadi 2 hal ya. Minta diterima pekerjaannya dengan senang,
dan minta dimaafkan kalau ada yang kurang. Nah, saya merenungkan kok dua tukang ini kok meskipun ya mungkin tidak saling kenal ya, tapi kok kurang lebih bahasanya sama ya. Intinya kok kurang lebih sama ya. Nah, lalu saya teringat itu doa Nabi Ibrahim ketika beliau beserta Ismail itu sehabis membangun fondasi Ka'bah itu ya, meninggikan tepatnya itu ya. Itu kan beliau doanya apa? Doanya ya mohon diterima itu, ya amalnya itu, ya perbuatan Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah itu, ya. Dan kemudian meskipun itu tidak langsung berangkai, itu di ayat berikutnya yang disela-selain doa yang lain itu kemudian ada doa yang juga mohon ampun itu, ya, diterima tobatnya. Nah, doa itu biasanya kemudian lalu dirangkaikan dalam bentuk satu rangkaian yang saya kira kita semua mungkin sudah sering mendoa dengan doa itu, atau minimal sudah sering mendengarkan itu. Apa itu doa itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu sebenarnya doa itu tidak langsung nyambung sebenarnya ya. Kalau lengkapnya itu kan ayat itu ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim yang cukup panjang ya. Ayat atas sebelumnya cukup panjang, tapi ketika ayat itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu ketika membangun Ka'bah dengan meninggikan Ka'bah bersama Ismail itu kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami amal kami ini ya. Nah, konteksnya saat itu ya konteks meninggikan pondasi Ka'bah itu ya. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami ini ya, aku dan Ismail muslimaini laka, orang-orang yang tunduk patuh berserah diri sepenuhnya kepadamu ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, Nabi Ibrahim tidak hanya mendoa untuk dirinya dan Ismail, bahkan kemudian juga mendoakan anak cucunya ya, supaya menjadi umat yang juga tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat dan cara ibadah kami, yaitu yang kemudian disebut dengan manasik haji itu ya. Lalu kemudian tentu saja Ibrahim kemudian melaksanakan manasik haji itu, lalu kemudian ditutup dengan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Jadi Nabi Ibrahim meminta diterima taubatnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merupakan zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, tentu saja ya itu tadi saya ini tukang nih bisa jadi terinspirasi dengan doanya Nabi Ibrahim tadi, bisa jadi ya, meskipun toh tidak langsung tadi itu ya, kok ngepasi gitu loh ya. Jadi dua hal itu ya. Dan doa itu saya kira kita sudah hafal semua biasanya itu sering dibaca para kiai, Pak Bisri, kiai manapun sering membaca doa itu. Mari kita baca bersama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, doa yang dituntunkan Nabi Ibrahim inilah yang kemudian kita mohonkan kepada Allah
ketika kita beribadah, sebenarnya ibadah apapun itu ya, terutama sekali ibadah haji ya. Ya kita itu kan kalau sholat juga kepingin toh sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Puasa itu kalau selesai puasa doanya juga malah eksplisit itu ya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima puasa kita dan puasa kamu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sholat, puasa, lalu haji saja, semua ibadah sebenarnya memang perlu kita mohonkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya kalau kita ini kan memang tidak tahu persis ya apakah ibadah kita itu diterima atau tidak ya. Yang bisa kita lakukan semata-mata memang hanya memohon kepada Allah supaya diterima. Nah, tapi tidak hanya memohon dengan optimisme, kita juga ada kekhawatiran. Kalau ada yang kurang, ada yang salah ya. Bahkan kalau misalnya kok sampai tidak diterima, itu ya kita mohon ampun kepada Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita mohon ampunan Allah, mohon diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah ya, kombinasi doa itu tuh merupakan kombinasi yang saya kira sudah sangat lengkap itu ya. Mohon diterima doanya, dan kalau ada yang kurang mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita tentu saja bertanya ya, mengapa itu ya? Kalau terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, kita itu boleh dikatakan tidak pernah itu minta didoakan orang lain. Aku dungakno ya, muga-muga sholatku diterima. Aku dungakno ya, muga-muga posoku diterima. Tidak ada itu ya. Tapi kalau haji ini kok sampai mengadakan acara khusus ya, doa safar, ngundang wong akeh ya kok dongake ya. Lalu kemudian ketika melepas ya dilepas dari masjid kon dongake ya. Dungane ya donga ya tentu saja yang paling penting ada selamat segala macam itu ya, tapi yang paling penting muga-muga dungane mabrur ya, muga-muga hajine mabrur diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini bisa kita pahami karena memang haji itu ibadah yang istimewa, ibadah yang memang kewajibannya itu hanya dilakukan sekali seumur hidup ya. Ya coba bayangkan misalnya kalau ibadah haji itu sekali seumur hidup ya, wes bayare larang, wes rekoso ya, wes apa meneh antrine panjang, lho kok nganti ora diterima lho piye? Kan yo eman-eman banget, gelo banget ya. Beda karo salat ya. Salat iki kan saben dina ping 5 itu. Enak misale ana sing cara gampangane ora diterima siji loro ki ya isih sing diterima ya to. Ya, poso ya ngono ya to saben taun. Misale ana saben posone kok ana 1 2 yang misalnya ya kok sampai tidak diterima ya isih akeh lah sing diterima itu ya. Zakat juga mudah-mudahan tuh ya. Mudah-mudahan karena haji ini sepisan orang diterima itu sepiye ngono ya. Mulanya wajar kalau doa kita itu Masya Allah terkait dengan haji itu wah betul-betul serius itu ya, mendoakan ibadah haji itu. Sampai pulang seperti ini kita juga masih mendoakan lagi semoga hajinya menjadi haji yang mabrur ya. Nah kemarin ya ketika di Pak Riza saya sudah menyampaikan tanda-tanda haji mabrur sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. It'amut ta'am wa ifsya'us salam wa thayyibul kalam ya, jadi memberikan makan, menebarkan salam dan juga berkata-kata yang indah dan baik. Nah sekarang saya akan menyampaikan dari sisi yang lain ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin agak saya panjangkan karena ini ketoke ning buriku ki lagi utek-utek
nyiapke soto itu ini ya. Jadi ya kalau nunggu soto ini siap ya, jadi gimana Pak? Bisa suwe. Walah lu malah saya suwe sisane to. Waduh. Walah iki ceramahnya mundur menah iki berarti iki wah. Waduh, pas jam sarapan. Iya. Aku soalnya mau lewat kok lewati apa jenenge pasukan soto. Oh berarti ana sotone ya berarti ya. Tur lagi durung disiapke berarti saya suwe iki wah, berarti iki alamat e waduh. Iki arep ngomong apa iki aku wis ya ora apa-apa sak omong-omong iki lah ya. Iya. Baik, ya saya lanjutkan ya. Bapak dan ibu-ibu, sesungguhnya ibadah haji itu kan merupakan ibadah yang ya di situ merupakan ibadah yang sifatnya itu bentuknya bentuk dalam bentuk perbuatan semua boleh dikatakan gitu ya. Ya jadi yang banyak perbuatannya ya. Jadi ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, ada bermalam di Muzdalifah, ada melempar jumroh. Ini kan memang sekali lagi tadi makanya disampaikan oleh Pak Mursalim bahwa yang namanya haji itu ibadah yang sifatnya fisik ya. Nah, yang perlu kita pahami, ibadah haji itu meskipun sifatnya hanya perbuatan yang fisikal begitu, bersifat fisik seperti itu, tapi sungguhnya itu merupakan perbuatan-perbuatan yang mengandung makna simbolik yang luar biasa ya. Makna simbolik yang luar biasa ya. Dan itu sesungguhnya ya merupakan latihan spiritual sebenarnya ya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhaji, tentu saja ketika berhaji itu tidak hanya sekedar ketika tawaf itu ya sekedar hanya muteri Ka'bah ya, tidak seperti itu. Pasti itu merupakan aktivitas yang sesungguhnya mengandung makna spiritual yang dalam ya. Ada salah seorang intelektual muslim ya, namanya Ali Syariati ya. Itu mengarang sebuah buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kemudian judulnya hanya singkat Haji itu saja ya. Pendekatannya tidak fikihiyah ya, tapi pendekatannya lebih kepada menggali makna simbolik, makna filosofis dari haji ya. Dan memang betul-betul menarik itu paparannya itu karena sangat filosofis dan sangat simbolik gitu ya. Mengungkap makna-makna dibalik dari ritual haji. Nah, maksud saya bahwa ketika kita sudah berhaji itu sesungguhnya apa yang kita lakukan ketika berhaji itu hendaknya tidak hanya kemudian lalu berhenti pada saat haji selesai, tetapi apa-apa yang kita lakukan di dalam ritual haji ya, dari mulai tawaf, sa'i, wukuf sampai melempar jumroh ya, itu semua mestinya itu lalu kemudian nilai-nilainya atau semangatnya itu kemudian ya masih kita bawa pulang sampai ketika kita kundur ya di tanah kita masing-masing itu ya. Artinya apa? Artinya seluruh semangat ibadah haji itu mestinya ya kemudian masih kita terus bawa sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah pergi haji pulang gitu ya. Contoh misalnya ya, ketika berihram ya, kita itu semua tahu ya, memakai pakaian yang serba putih, tidak boleh pakaian sembarangan dan semuanya seragam gitu ya. Ya, itu sesungguhnya ya intinya menunjukkan ketawaduan kita di hadapan Allah dan
kesamaan kita di hadapan Allah, ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang berkurang, sama saja. Orang ketika sudah pakai ihram itu di Makkah itu tidak kelihatan ya, mana yang pejabat, mana yang rakyat, mana yang kiai, mana yang orang awam, itu tidak kelihatan ya. Artinya apa? Kita ya kesederhanaan kita ya, apa namanya ya, persamaan di antara kita itu kemudian ya mudah-mudahan itu terus kemudian masih tetap kita bawa ketika sampai kita pulang ke di tanah air ini ya. Jangan sampai kemudian ketika sudah dilatih di sana dengan ihram itu, ketika pulang ya menunjukkan ego kita masing-masing lagi ya, merasa kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, itu mudah-mudahan jangan. Ini yang pertama ya. Ketika tawaf ya, Masya Allah, kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu ya. Ya kelihatannya sih hanya muter Ka'bah saja itu kan ya, 7 kali itu. Tapi sesungguhnya itu kan mengandung makna simbolik bahwa di situ kita melihat Ka'bah itu, Ka'bah sebagai simbol dari Baitullah itu ya, sehingga Allah di situ menjadi pusat orientasi kehidupan kita. Ya, kita muter-muter kemana saja boleh, ya, tapi sekali lagi ketika kita muter-muter di mana saja dan kemana saja itu, sekali lagi orientasinya harus tetap Allah yang menjadi pusat orientasi kita ya. Lalu sa'i ya. Saya kira kalau sa'i ini semua paham ya, karena sa'i ini dulunya merupakan perbuatan atau hal yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, Sayyidina Hajar, ketika mencari air ya, dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali itu ya, dalam rangka untuk bisa memberikan minum kepada bayinya yang bernama Ismail itu. Intinya itu apa? Intinya ya perjuangan itu. Perjuangan tidak pernah berhenti, perjuangan tidak pernah lelah ya, di dalam seluruh kehidupan kita itu ya. Tentu saja perjuangan ya dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga harus kemudian masih terus ada di dalam kehidupan kita pasca haji ya, sampai kapanpun mudah-mudahan perjuangan itu kita tidak pernah berhenti ya, terus berjuang sebagaimana Hajar yang kemudian tidak pernah berhenti di dalam berjuang itu ya. Lalu wukuf ya, wukuf itu sebenarnya apa ya? Wukuf itu kan secara bahasa itu kan berhenti sejenak ya, hanya diem saja ya. Makanya sebenarnya ibadah haji itu kalau dilihat dari sisi caranya itu tidak ada yang susah itu ya. Jadi sebenarnya ibadah haji itu memang tidak perlu dipelajari sampai detail-detail dalam-dalam terkait dengan praktek ibadahnya itu. Wah, semuanya mudah gitu. Ya, tadi sudah kita sebut ya, tawaf ya. Tawaf itu hanya muter Ka'bah. Muternya juga tidak ada yang berbeda, sama Ka'bahnya di sebelah mana? Di sebelah kiri ya. Jadi nak misalnya muternya kok salah, mesti tabrakan mesti. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Cuma mungkin yang orang sering salah itu salah ngitung itu, wis ping piro kadang-kadang sok bingung itu. Lah makanya biasanya pakai apa namanya? Pakai hitungan ya, apa pakai karet atau pakai apa, itu biasanya untuk memastikan berapa kalinya itu ya, itu misalnya. Tidak ada yang susah. Sa'i juga begitu, hanya lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali ya. 7 kali itu bukan bolak-balik, tapi sekali jalan dihitung 1, balik 1, 2, nah begitu 7 kali ya. Setelah itu kemudian potong rambut, terus gampang aja, harus ngangel toh ya. Wukuf lebih gampang lagi, wukuf itu hanya diem ya. Jadi orang itu pecicilan maksudnya ini. Jadi wukuf ya mandek, diam ya, merenung ya, ibadah sholat di situ. Masa ora iso ya, wong karek lungguh masa ora iso ya. Ya. Kalau orang tua bisa lah, yang repot kalau anak kecil tuh mungkin ya belum yang melaju karpe dewe lah. Nah, orang tua kan kon mandek masa ora iso ya, bisa wukuf. Tapi ya tentu saja tidak hanya sekedar berhenti ya. Justru dinamakan Arafah itu karena apa? Karena kemudian
ketika wukuf itulah seseorang kemudian merenungkan dirinya, ya, lalu kemudian sampai pada level Arafah, ya, kemudian mengetahui, menyadari betul, ya, eksistensi dirinya itu sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan, sehingga kemudian yang ada itu mestinya adalah ketundukan total seorang hamba kepada Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang di Arafah itu intinya itu, ya, intinya menyadari sepenuhnya, sadar betul, memahami betul, Arafah betul terhadap dirinya sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhannya, sehingga di Arafah itu orang biasanya betul-betul tunduk, ya, dan karena sadar kelemahan dirinya, kerendahan dirinya, kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, ya, itu kemudian biasanya di Arafah itu siapapun orangnya biasanya menangis, ya, dan kemudian di Arafah itu merupakan tempat yang mustajabah, sehingga kemudian di Arafah itu kemudian orang biasanya banyak berdoa dan mendoakan apa saja yang biasanya diminta oleh orang-orang dengan titip doa itu biasanya tidak pernah lupa itu didoakan di Arafah itu, karena doa di Arafah itu sangat mustajab gitu. Karena seorang itu sudah betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Pak Nun Sewu sebelumnya ribut Pak. Sabun. Alhamdulillah. Karena sidik berarti ya sudah ya. Ya, oke. Baik. Nah, termasuk sampai dengan melempar jumroh, ya. Melempar jumroh itu kan semangatnya melempar apa? Simbol melempar setan sebenarnya, ya. Nah, itu juga sama itu, ya. Jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan wong setan aja kita lempari kok, mosok lalu kemudian setan itu kita jadikan teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tidak mungkin lah, ya. Ya, jadi umroh kok umroh melempar jumroh itu yang paling inti, ya. Hendaknya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu bisa berkata tidak kepada setan. Ketika setan mengajak kita untuk berbuat yang jahat itu, kita langsung dengan bertawud, mohon ampun kepada Allah, mohon dilindungi Allah supaya tidak ikut godaan setan, dengan simbol dilempar tadi itu setan itu, ya. Nah, yang repot itu kalau kemudian kita sendiri itu, ya, temannya setan itu kadang-kadang katanya itu balik itu batunya itu, jadi berarti lempar malah balik lah. Jadi katanya setan, sesama setan jangan saling melempar bro, katanya begitu, ya. Itu guyon ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak balik lemparannya itu, ya, kita mudah-mudahan betul-betul memang betul-betul menyadari setan itu sebagai musuh kita, ya. Bahkan Al-Quran menyatakan aduwwum mubin, tidak hanya sekedar musuh yang nyata, ya, yang senantiasa mengajak kita untuk apa? Untuk nanti itu ujung-ujungnya tuh bersama-sama dengan mereka, sama-sama menghuni neraka sair. Jadi itu aja sebenarnya itu, ya. Jadi setan itu menggoda kita itu maksudnya ben engko iki dekne ning neraka ono kancane, ya. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Jadi sesungguhnya setan itu tidak lain ketika menggoda kita itu ajakannya tidak lain, ya, dalam rangka untuk supaya nanti kita itu mau jadi temannya di neraka sair. Loh, kita mau, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya, ya, kita itu diajarkan untuk ta'awudz itu, ya. Wa imma yanzaghus syaitanu nazghun fasta'in billah. Kalau apa namanya ada gangguan setan itu, kita hendaknya segera beristiadzah, ya, mohon dijaga oleh Allah, mohon dilindungi oleh Allah dari godaan setan itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah semoga, ya, makna-makna simbolik dari ritual haji tadi itu sekali lagi tidak hanya hilang begitu kita selesai ibadah haji, tapi mudah-mudahan itu semua masih ada di dalam diri kita ketika sudah pulang ke rumah. Nah, yang belum ibadah haji bagaimana? Ya, oke. Yang belum ibadah haji bagaimana? Yang belum ibadah haji juga bisa itu melaksanakan aktivitas simbolik yang didapatkan dari haji. Ya, sehingga
insya Allah kita siapapun orangnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dari ibadah haji, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ibadah haji ini. Amin ya rabbal alamin. Nah sekali lagi ya, kita doakan semoga Pak Nur Salim dan Bu Nur Salim yang sudah berhaji hajah dan haji itu, hajah dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang tadi didoakan oleh Pak Nur Salim untuk bisa pergi haji, ziarah ke tanah suci, ya. Bagi yang haji, kalau misalnya Allah memberikan kesempatan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan